知らぬ同士が寄せてSaat ini Indonesia sedang menyongsong menuju Indonesia emas. Wow. Mas Joko, apa kabar Mas Joko? Mas Usman, apa kabar juga Mas Usman? Mas Gibran, apa kabar Mas Gibran? Mas Kaisang, gimana kabarnya Mas? Mas Bobby, apa kabar Mas? Masya Allah, kok keluarganya semua? Jelang Pilkada serentak 2024, situasi atau suasananya itu jadi mirip-mirip seperti Pilpres 2024 karena sama-sama diawali dengan perubahan batas usia calon. Nah, ini di Pilkada gitu ya. Ini giliran MA. Yang di Pilpres ada MK, di Pilkada ada MA. Yang intinya juga sama, mengubah aturan syarat batas usia calon. Yang sebelumnya diputuskan ada aturan bahwa syarat pencalonan itu minimal berusia 30 tahun gitu ya. Itu kemudian diubah sama MA. Boleh di bawah 30 tahun saat mendaftar atau saat dicalonkan. Sehingga dengan putusan ini MA kemudian meminta KPU untuk segera mengubah aturan-aturan yang sebelumnya sudah diputuskan oleh KPU. Jadi ya kalau kita melihat putusan dari MA ini yang nantinya gitu ya, syarat usia calon itu dihitung ketika si calon itu ditetapkan atau dilantik sebagai terpilih, calon terpilih atau gubernur atau wakil gubernur, itu kan seperti mencoba mengakomodir atau memberikan jalan kepada Kaisang agar bisa maju sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilkada serentak 2024. Sementara pencalonan itu kan di bulan September. Pemungutan suara atau pemilihannya itu di bulan November. Kaisang belum ulang tahun, belum 30, tapi hampir gitu. Desember dia udah 30, makanya aturan MA mengubah agar syarat calon gubernur dan calon wakil gubernur itu nantinya dihitung ketika si calon dilantik. Nah, pelantikan nanti itu kan sekitar bulan Desember memang. Ya, kebetulan sama seperti bulan kelahirannya Kaisang. Sehingga Kaisang meskipun tidak berusia 30 tahun ketika mencalonkan, dengan putusan MA ini sekarang dia sudah bisa maju gitu. Karena nanti pencalonannya itu menyesuaikan, pelantikannya menyesuaikan dengan ulang tahunnya Kaisang. Kalau ulang tahun Kaisang 25 Desember, ya udahlah, pelantikan 26. Mau libur, mau apa, pokoknya pelantikan. Emangnya masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan? Dasar desok. Malu dong sama embel-embel gelar yang kalian dapat dari kuliah. Apalagi kuliahnya di luar negeri. Balik ke Indonesia bukannya membangun Indonesia untuk lebih baik, malah ngehancurin. Dasar katanya mau berbakti buat nusa dan bangsa, tapi yang ada apa? Ngalah ngancurin semuanya. Bukan begini caranya untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Anak kedua nyalon jadi kepala daerah, batas usia kepala daerah 30 tahun langsung berubah. Keren kan? Ini baru bapak terbaik sepanjang masa. Pokoknya slogannya kayak penjual mainan, sayang anak, sayang anak. Peristiwa seperti ini kok kayaknya udah pernah kejadian, tapi gak lupa di negara mana ya. Waktu itu
ada anak kepala negara mau nyalon jadi wakil kepala negara. Karena kendala usia, tiba-tiba syarat usia wakil kepala negara dirubah. Ada yang ingat nggak? Kejadiannya di mana ini? Kok tiba-tiba lupa ya? Kemarin yang dirubah batas usia wakil kepala negara. Sekarang yang dirubah batas usia wakil kepala daerah. Asli, benar-benar dejavu ini. Peristiwa yang udah pernah terjadi sekarang terulang lagi. Emang benar kata orang, kalau kita mau mencapai cita-cita jadi pejabat tinggi butuh restu orang tua, terutama bapak. Kalau bapak udah ngasih jalan, apapun kendalanya bisa dirubah. Itu hebatnya restu orang tua. Bila perlu nggak usah ada pemilihan, langsung aja dilantik. Kalau Kak pribadi sebenarnya mendukung penuh munculnya para pemimpin muda. Setuju pemimpin muda diberikan kesempatan, asal dalam prosesnya tidak ada unsur kepentingan. Kalau ada unsur kepentingan berarti Kesini